Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan Sintayong akan pulang ke Indonesia pada pertengahan bulan ini, yakni Agustus 2022. Sekarang yang jadi pertanyaan, setibanya di Indonesia, Sintayong fokus menangani timnas Indonesia yang mana, senior atau junior? Diketahui Sintayong sudah 2 pekan lebih meninggalkan Indonesia untuk menghabiskan sisa cuti. Saat ini STY sedang berada di negaranya, Korea Selatan. Iryawan memastikan pertengahan Agustus Sintayong sudah berada di Indonesia. Namun ia tidak memberitahukan secara detail tanggalnya. Sintayong akan datang pertengahan bulan ini, jadi nanti dia bisa langsung jalan dengan program yang ada, ucap Iryawan dalam konferensi pers virtual kepada awak media. Ia mengatakan Sintayong akan difokuskan melatih timnas Indonesia U19. Hal itu untuk menyiapkan tim berjuluk Garuda Nusantara menyambut Piala Dunia U20 2023 plus kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kami sudah ada programnya untuk bisa latihan timnas Indonesia U19. Persiapan World Cup U20 nanti mereka juga akan latihan di luar negeri, tambah Iryawan. Sudah ada beberapa negara yang menjadi pertimbangan, yakni Spanyol, Turki, dan Belanda untuk TC Timnas Indonesia. Nantinya, di luar negeri kami harus menghadapi lawan-lawan kuat, tegas Ketum Iwan Bule. Mendengar ucapan Muhammad Iryawan tersebut, fokus Sintayong sepertinya lebih mengarah ke Timnas Indonesia U19 ketimbang senior. Sekadar diketahui ada 2 agenda yang dijalani skuad U19 dan senior bulan depan. Pada 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia U19 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang diselenggarakan di tanah air. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Sementara itu pada 19 sampai 27 September 2022, Timnas Indonesia senior turun di FIFA Matchday. Curaçao, India, dan Hong Kong merupakan lawan yang coba dihadapi skuad Garuda. Bravo supporter Indonesia, atmosfer timnas memang sangat luar biasa. Timnas Indonesia U16 versus Timnas Vietnam U16 dalam pertandingan penting. Coach Garuda Asia Bima Sakti tak ingin situasi memanas di luar lapangan. Indonesia versus Vietnam berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, DI, Yogyakarta, Sabtu 6 Agustus 2022. Laga penentu juara klasemen Piala AFF U16 Grup A itu akan kick-off pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Piala AFF U19, Thailand dan Vietnam memicu kemarahan pecinta sepak bola tanah air. Supporter Indonesia pun menolak lupa kejadian silam itu. Indonesia versus Vietnam diyakini Bima Sakti akan dihadiri oleh banyak penonton. Apalagi harga tiketnya sudah diturunkan. Sebab itu Bima Sakti meminta semua pihak tetap memberikan respek ke lawan. Dia berjanji Garuda Asia akan tetap fight meski tinggal membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Indonesia dan Vietnam kini sama-sama mengumpulkan 6 poin. Tim Merah Putih ada di posisi lebih baik karena mempunyai selisih gol lebih bagus plus 11. Melawan Vietnam, mungkin suporternya akan banyak karena lawannya Vietnam. Saya pikir media juga harus mengemas berita-berita yang jangan sampai membuat situasi semakin memanas, sentil Bima Sakti selepas laga versus Singapura. Karena kami sebagai pemain, saya sudah mengajari pemain situasi apapun ada pemain yang cedera buang bola keluar. Menjatuhkan lawan, tolong bantu lawan. Kita belajar untuk mengedukasi pemain untuk tetap respect dengan tim siapa saja. Apalagi melawan Vietnam, kami tetap respect dengan mereka tapi tetap fight. Kami ingin menang melawan Vietnam, kata Bima Sakti menambahkan. Pelatih Vietnam U16, Nguyen Quoc Buan was-was dengan Indonesia U16 usai 2 kali menang di grup Piala AFF U16 2022. Vietnam tampil impresif di Piala AFF U16 2022. The Golden Stars meraih 2 kemenangan dengan mengoleksi 10 gol dan sekali kebobolan. Pada pertandingan kedua, Vietnam menghajar Filipina 5-0 di Stadion Sultan Agung lewat gol-gol Hantan, Gur Chen, dan Hwang Chong Hao yang masing-masing mengemas 2 gol. Dan Ledin Hongfu, meski memiliki rapor mengagumkan, pelatih Nguyen Quoc Buan belum puas dengan penampilan para pemainnya. Melansir Tetau 247, Quoc Buan tidak senang Nguyen Xuan Tuan dan kawan-kawan mendapatkan kartu kuning menjelang akhir pertandingan melawan Filipina.
Pasalnya kartu kuning itu berisiko saat menghadapi tim-tim seperti Indonesia pada laga selanjutnya dan Australia hingga Thailand di babak berikutnya. Di mata Coach Wan, mendapat akumulasi kartu dan harus absen dalam turnamen ketat seperti ini bisa berakibat fatal bagi tim. Ditambah lagi kartu itu diterima ketika melawan tim lemah seperti Filipina. Bagaimana jika kita mendapatkan kartu kuning lagi di pertandingan berikutnya? Melawan lawan yang lemah kita harus menghindari, jangan pernah mendapatkan kartu atau cedera, kata Coach Wan menambahkan. Pertandingan melawan Indonesia pada laga terakhir Grup A Sabtu 6 Maret 2022 akan jadi penentuan untuk juara dan runner-up grup. Laga itu krusial bagi Indonesia dan Vietnam karena bisa menentukan nasib mereka di Piala AFF U16 2022. Yang pasti pada laga terakhir penyisihan grup melawan Indonesia U16, Vietnam U16 akan memiliki persiapan yang sama seperti dua pertandingan terakhir. Ucap Coach Wan dikutip dari Singnews. Kami akan berusaha lebih keras dengan semangat yang lebih tinggi saat bermain melawan Indonesia U16, kata Coach Wan melanjutkan. Nasib timnas Thailand U16 di ujung tanduk. Timnas Indonesia U16 selangkah lagi lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022. Hasil berbeda memang didapat dua raksasa Asia Tenggara di atas di Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 mendapatkan hasil luar biasa di dua laga awal grup A Piala AFF U16 2022. Setelah menang 2-0 atas Filipina di laga perdana, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U16 menggila Singapura 9-0. Alhasil Timnas Indonesia U16 saat ini memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 angka. Koleksi 6 poin Timnas Indonesia U16 sebenarnya sama persis dengan Vietnam tempat kedua. Namun Timnas Indonesia U16 unggul selisih gol atas Vietnam, yakni plus 11 berbanding plus 9. Untuk lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 sebagai juara grup A, Timnas Indonesia U16 hanya butuh hasil imbang saat bersua Vietnam di matchday pamungkas grup A, Sabtu 6 Agustus 2022. Lantas, bagaimana jika kalah dari Vietnam? Jika kalah dengan skor tipis, Timnas Indonesia U16 diprediksi tetap lolos lewat jalur runner-up terbaik. Sebab koleksi 6 poin dan selisih gol besar sudah sangat menjamin skuad Garuda Asia lolos ke 4 besar. Sekadar diketahui, hanya juara grup A, B, dan C, dan satu runner-up terbaik yang diizinkan melaju ke 4 besar Piala AFF U16 2022. Bagaimana dengan Thailand? Setelah melewati 2 laga, Thailand kini menempati posisi 2 grup B dengan 4 angka. Koleksi poin itu sama persis dengan Timor Leste di puncak klasemen dan unggul 2 poin dari Laos di tempat ketiga. Untuk lolos ke semifinal, Thailand wajib mengalahkan Timor Leste di laga pamungkas yang berlangsung Minggu 7 Agustus 2022. Namun faktanya takkan semudah itu. Sebab Timor Leste sanggup bermain 1-1 dengan Laos, tim yang juga menahan Thailand 1-1. Selain itu, Timor Leste menang 10-0 atas Brunei, sedangkan Thailand cuma menang 5-0 atas lawan yang sama. Jika Timor Leste versus Thailand berakhir imbang dan di laga lain Laos menang atas Brunei, nasib Thailand di ujung tanduk. Lantas, bagaimana hitung-hitungannya? Andai kondisi ini terjadi, koleksi poin Timor Leste, Thailand, dan Laos sama-sama 5 poin, hasil bakal dibuat klasemen mini untuk menentukan siapa juara grupnya. Berikut regulasi HTH di Piala AFF U16 2022 berdasarkan pasal 122A. Poin tertinggi dari laga di antara dua tim atau lebih yang memiliki poin sama B. Selisih gol pada laga grup yang mempertemukan tim yang poinnya sama. C. Jumlah gol terjadi di fase grup di antara tim yang poinnya sama. Merujuk kepada poin di atas. Jika laga Timor Leste versus Thailand berakhir 0-0 dan di laga lain Laos menang tipis semisal 1-0 atas Brunei, Laos yang lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022. Penyebabnya karena Laos total sanggup mencetak 2 gol ke gawang Timor Leste dan Thailand. Di saat bersamaan Timor Leste dan Thailand hanya sama-sama mencetak 1 gol. Lantas bagaimana jika laga Timor Leste versus Thailand juga sama kuat 1-1? Jika kondisi di atas terjadi, Timor Leste, Thailand, dan Laos mempunyai HTH yang sama persis. Alhasil, poin fair play bakal digunakan. Tim yang mendapatkan kartu paling minim bakal lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022.
Menarik menanti tim mana yang bakal mewakili grup B ke semifinal Piala AF U16 2022.